usuliyah dan furu'iyah. Jadi saya ulang lagi, kalau usuliyah itu berarti pokok, kalau furu'iyah itu artinya cabang, Bu. Ya. Usuliyah artinya pokok, ya, usul. Kalau furu'iyah itu artinya cabang. Sholat subuh 2 rakaat, nah itu usul namanya. Sholat subuhnya wajib, 2 rakaatnya wajib. Tapi saudara kita ada yang nggak pakai kunut. Nah kalau kita pakai kunut, nah itu namanya furu'iyah. Ya, jadi kalau furu'iyah itu bisa berbeda. Tapi kalau usuliyah itu nggak boleh beda. Beda aja kafir, murtad. Nah, gitu. Jadi kalau usuliyah nggak boleh berbeda. Tapi kalau furu'iyah bisa saja berbeda. Nah termasuk di dalamnya misalnya baca surah Yasin, baca surah Tabarok, ya. Malam Jumat itu sunnah muakkadah baca Quran. Kalau secara umum semua dari malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, kalau bisa baca Quran. Ya minimal seayat lah gitu ya, atau sebaris lah misalnya gitu. Kalau nggak bisa ya seayat. Nah itu sunnahnya di situ. Itu namanya usul, pokok. Adapun yang dibaca apa, nah itu namanya furu. Di Indonesia, khususnya kita di tanah Jawa, seringnya baca malam Jumat itu Yasin. Nah, kalau ada yang baca misalnya Al-Kahfi, boleh nggak? Boleh. Pak Ustadz saya mau bacanya Tabarok, ya Al-Muluk, boleh nggak? Boleh. Saya mau bacanya Al-Waqiah, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah itu karena namanya furu. Usulnya itu adalah baca Quran. Jadi nggak perlu didebatin. Kalau malam Jumat bagusan apa? Ya bagusan baca Quran. Adapun apa yang dibaca itu namanya furu. Silakan yang biasa baca yasinan. Yang biasa baca kafi ya baca kafi. Yang biasa baca tabarok ya baca tabarok. Yang biasa baca awaqiah baca waqiah. Yang biasa baca ar-Rahman baca ar-Rahman. Kalau di pondok-pondok itu, ya kalau di pesantren itu dibaca semua. Yasin, waqiah, tabarok, al-muluk tuh ya. Terus ar-Rahman, al-Kahfi dibaca semua. Lah kita kalau dibaca semua pas malam Jumat, protes ibu, suwet wajib. Iya, ya udah salah satu aja lah. Lah iya, orang buru-buru ayam mahal. Nah, yang penting jangan sama sekali enggak baca gitu maksudnya. Nah sekarang lagi musim lagi soalnya dulu udah gak ada tuh orang ngeributin yasinan. Sekarang ada lagi orang-orang ributin ya. Malam Jumat bacanya Al-Kahfi. Yang yasinan nggak ada. Orang yang disuruh Nabi baca Quran. Ya, yang disuruh Nabi adalah baca Quran. Adapun bacanya apa itu terserah. Mau baca Al-Baqarah yang panjang nggak apa-apa. Ya, kalau kuat mah gitu ya. Nah, nggak ada masalah mau baca Yasin, mau baca Kahfi macam-macam gitu. Jadi ibu harus bedain mana yang usul, mana yang furu. Kalau usul itu pokok nggak bisa berubah, ya. Sedangkan yang furu itu cabang. Nah kalau cabang itu bisa saja berbeda, gitu. Nah contoh lagi misalnya kemarin saya contohin masalah akidah, ya. Rukun iman pada Allah, iman pada malaikat, yang kedua ya, iman kepada kitab-kitab, yang ketiga, iman kepada para nabi dan rasul, yang keempat, iman kepada qada dan qadar, ya, yang kelima, iman kepada hari kiamat, ya, yang kelima, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah itu namanya usul, pokok. Adapun pembahasan tentang 6 rukun iman tadi itu bisa saja berbeda. Saya beri contoh misalnya begini. Iman kepada hari kiamat, ya. Iman kepada hari kiamat itu garisnya itu usul, nah, itu pokok. Hari kiamat kita harus percaya orang Islam bahwa nanti akan ada hari kiamat, bahwa nanti akan ada hari pembalasan, bahwa amal kita nanti bakal ditimbang, yang jelek diukur jelek, yang baik juga diukur baik. Itu wajib tuh, itu namanya usul. Nah adapun tanda-tanda hari kiamat, di antaranya misalnya Dajjal. Nah itu udah masuk furu, udah masuk cabang.
Ada ulama yang mengkategorikan Dajjal itu ya makhluk. Jadi satu makhluk yang diciptakan sama Allah untuk merusak. Ya bentuknya makhluk. Matanya satu, di jidatnya ada tulisan kafir. Nah itu namanya furu. Kenapa? Karena ada juga ulama yang menafsirkan bahwa Dajjal yang dimaksud Allah nggak seperti itu. Ada ulama yang menafsirkan bahwa Dajjal yang dimaksud adalah orang-orang ya seperti kita, manusia biasa, tapi sifatnya merusak. Karena inti Dajjal itu adalah merusak. Jadi bukan makhluk kayak monster gitu, badannya tinggi gede, matanya satu, dan tulisan kafir, menurut sebagian ulama. Nah, ibu mau percaya yang mana? Saya mau percaya yang Dajjal yang makhluk. Nah, nggak percaya yang Dajjal yang bahwa semua manusia seperti kita ini punya kemungkinan jadi Dajjal seperti itu. Nah itu nggak membuat kafir gitu. Nah sebaliknya orang yang percaya bahwa yang dimaksud Dajjal itu adalah manusia biasa seperti kita yang bakal merusak bumi. Nah dia nggak percaya kalau Dajjal yang dimaksud itu adalah monster bentuknya begitu. Nah maka orang tersebut juga tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena yang diperdebatkan, yang diperselisihkan adalah masalah furu, masalah cabang, masalah furu'iyah gitu. Misal lagi tiupan sangkakala. Ulama itu punya dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan tiupan sangkakala itu 2 kali. 1 kali tiupan, ya tiupan pertama itu mati semua manusia. Manusia yang masih hidup nanti di hari kiamat ditiup tiupan pertama mati semua. Tiupan yang kedua bangkit semua. Menurut ulama yang pakai versi bahwa tiupan sangkakala 2 kali. Tapi ada juga ulama yang mengkategorikan punya pendapat bahwa tiupan sangkakala 3 kali. Yang pertama tiupan mengagetkan dulu. Jadi ketika malaikat Israfil niup trompet sangkakala itu kaget semua. Orang-orang yang saat itu masih muslim itu minta ampun sama Allah, istighfar, masuk semuanya ke masjid, sholat, karena tahu bahwa itu adalah tiupan hari kiamat. Baru tiupan yang kedua mematikan. Nah, setelah tiupan kedua mematikan, tiupan yang ketiga baru membangkitkan. Jadi versi ulama yang pertama tiupan sangkakala 2 kali, sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan tiupan sangkakala 3 kali. Nah, ibu mau percaya yang mana? Saya mau percaya yang kedua aja. Tiupan sangkakala 2 kali, maka nggak kafir. Walaupun seandainya di hari kiamat ternyata yang benar adalah yang 3, gitu. Atau sebaliknya, saya mau percaya yang 3 deh, yang lebih banyak. Walaupun ternyata seandainya pas hari kiamat ternyata tiupannya 2 kali, kan berarti kita salah. Itu tidak menyebabkan kafir. Tidak menyebabkan salah. Kenapa? Karena kita tetap percaya bahwa hari kiamat terjadi. Paham ya? Nah, jadi kalau kiamatnya itu usul, itu pokok, nggak boleh enggak. Sedangkan cabang-cabang di bawahnya kayak tadi masalah Dajjal, masalah tiupan sangkakala, itu ulama berbeda pendapat. Yang andai kata kita salah memegang pendapat salah satu ulama, nah maka itu tidak menyebabkan kafir, tetap dianggap sebagai orang yang beriman. Beda halnya kalau kita nggak mempercayai usul, kita nggak mempercayai yang pokok, kita nggak percaya bahwa hari kiamat itu terjadi. Wah, nggak ada hari kiamat itu. Nah, maka itu mah langsung terhukumi murtad. Paham maksudnya? Nah, jadi ibu harus bedain mana yang usul, mana yang furu. Zaman sekarang itu mohon maaf ya, sering saya ditanya sama orang awam karena dia nggak bisa bedain mana yang usul, mana yang furu, mana yang wajib, mana yang cabang, ya mana yang sunnah-sunnahnya. Kalau sunnah bisa saja terjadi perbedaan, tapi kalau yang wajib pasti sama, nggak mungkin enggak. Ya, Tuhan kita Allah, ya udah Allah udah, nggak bisa jadi 2 jadi 3, nggak bisa. Adapun nanti kita mau melajarin Asmaul Husna, melajarin sifat 20, ya melajarin sifat wajib ya yang 20, melajarin sifat mustahil juga yang 20, melajarin sifat jaiz Allah yang 1, itu namanya furu, ya, cabang daripada satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemarin misalnya kalau ibu suka nonton TV yang sekarang lagi ngetren, lagi viral Az-Zaitun.
Nah, ini biar pintar, biar cerdas. Nah, permasalahan di Al-Zaitun itu bukan masalah furu, ada masalah furu, tapi ada juga masalah usul. Nah, itu yang nggak bisa diterima sama Islam. Ya, kalau masalah furu wajar. Misal ada perempuan ikut sholat Jumat, nggak ada masalah. Memang ada sebagian ulama perbolehkan dan gugur sholat zuhurnya. Ya, di pondok pesantren itu banyak tuh perempuan yang ikut sholat Jumat. Ya, habis itu nggak usah sholat zuhur, udah dianggap sholat Jumat. Gitu. Yang jadi masalah adalah ketika yang ngimamin perempuan. Nah, itu jadi usul, jadi masalah. Karena ulama itu sepakat kalau sholat Jumat yang ngimamin, yang khotib harus laki-laki. Karena perempuan tidak menjadi syarat Jumat. Jadi seandainya satu kampung, ya ada satu kampung laki-laki 20. Laki-laki 20, perempuannya 20. Kalau menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita ya, sholat Jumat itu harus 40. Beda sama Hanafi, Maliki. Kalau mazhab Hanafi, Maliki 3 orang udah dianggap sholat Jumat. Tapi kalau pakai mazhab kita yang Syafi'i, minimal 40, dan itu laki-laki semua, bermukim semua, jadi bukan musafir. Jadi andai kata ada 20 laki-laki plus 20 perempuan, maka sholat Jumat yang menurut mazhab Syafi'i sekali lagi itu nggak sah. Ya, kenapa? Karena 20 tambah 20 orangnya 40, tapi yang sebagian laki-laki, sebagian perempuan. Padahal di syarat mazhab Syafi'i harus 40 laki-laki. Atau misalnya ada 20 laki-laki netap di situ, tinggal di situ. Sedangkan 20 lainnya ini musafir. Habis pergi misalnya dari Solo gitu ya, berangkat ke Jakarta, pengen ke Sumatera, dia berhenti di Jakarta nih. Musafir nih orang. 20-nya orang Jakarta asli, 20-nya musafir. Kan jumlahnya 40. Nggak sah juga sholat Jumatnya. Kenapa? Karena sebagiannya adalah musafir. Walaupun jumlahnya 40. Nah, itu yang namanya usul. Tapi kalau sudah 40, laki-lakinya 40, mukim, menetap ya, bukan musafir, ada perempuan ikut sholat Jumat, ya tetap sah sholat Jumatnya, nggak ngaruh. Ya, sholat Jumatnya tetap sah, nggak ngaruh. Begitu pula dengan azan misalnya, itu juga furu. Ada sebagian ulama memperbolehkan wanita itu azan, perempuan. Kalau ada karonya tadi, kalau di satu tempat itu nggak ada laki-laki yang bisa azan. Jadi ada kata ibu nih hijrah gitu ya, atau merantau misalnya ke daerah Flores atau daerah NTT, daerah Timur, pokoknya daerah-daerah pelosok lah ya. Nah, kok satu kampung itu nggak ada yang bisa azan, ada laki-laki tapi nggak bisa azan. Nah, ibu perempuan, nah maka diperbolehkan si perempuan untuk mengumandangkan azan, boleh. Kalau untuk qomat boleh bu, nggak ada khilafiyah. Kalau qomat perempuan pun boleh. Yang jadi khilafiyah, yang jadi furu, ya menjadi masalah cabang di sini adalah ketika perempuan itu azan. Boleh nggak sih perempuan azan? Boleh kalau posisinya darurat. Itu jelas ya. Jadi hati-hati zaman sekarang, orang banyak berdebat itu. Bahkan saya nonton di TV itu sekelas dosen UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Ciputat, dia nggak bisa bedain. Itu belum lama tuh, 2 minggu yang lalu. Kalau ibu senang lihat nonton YouTube, dia ada di YouTube tuh. Sampai sekelas dosen UIN, dosen. Lah dosen berarti kan S2, S3. Dia nggak bisa bedain mana kesesatan Zaitun yang furu'iyah, mana yang kesesatan yang usuliyah. Nah itu pelajaran di pondok itu pelajaran anak SD itu. Ya, pelajaran anak SD. Nah kenapa orang nggak bisa bedain usuliyah furu'iyah tadi ya, saya sampaikan karena udah males lagi ngaji. Jadi akhirnya senangnya berdebat. Oh ini kok boleh, padahal masalah furu. Oh ini harus, padahal masalah furu. Kalau yang harus itu adalah yang masalah usul. Kalau usul harga mutlak mati, nggak bisa diganggu gugat, itu namanya usul. Tapi kalau furu itu masih bisa digoyang-goyang lah. Nih ibu-ibu yang sering banyaknya nanya nih, misalnya ada orang meninggal ya kan, 1000 harian, 40 harian, itu furu. Bolak-balik saya jelasin, Pak Ustadz kan saudara saya meninggal nih tanggal sekian, 40 harinya sekian Pak Ustadz. Nah besoknya aja ya boleh nggak Pak Ustadz? Ya boleh aja, jangankan besoknya, lusanya, minggu depannya. Nggak ada kewajiban, itu furu. Yang usul itu apa? Doain. Ya ini jangan nanya lagi ya. Ntar pas saya dari berubah nanya.
punya duit. Ya iya punya duitnya kapan ya udah laksanain gitu. Ustaz kan 1000 harinya misalnya gitu ya kan nanya tuh 1000 harinya kan tanggal 20 nih Ustaz, boleh nggak saya tanggal 19? Boleh nggak tanggal 17? Berarti maju ya. Atau dimundurin, kan tanggal 20 nih 1000 harinya Ustaz, tapi saya baru punya duit tanggal 25, boleh nggak? Boleh. Mau maju mau mundur boleh, karena itu furu. Yang usulnya apa? Yang pokoknya doain. Ya, awas nanya lagi loh. Nanya lagi boleh? Hah? Iya. Jadi harus bedain mana yang usul, mana yang intinya ibu doain kita. Mau 1000 hariannya lebih dikit ya, mau 1000 hariannya kurang dikit nggak ada masalah. Haul setahunnya misalnya tanggal 10. Lah orang kita punya duit di tanggal 20 gimana? Ya udah tanggal 20 nggak apa-apa. Yang penting doa. Nah yang usul itu yang doain. Adapun tanggalnya itu adalah buru. Jadi nggak harus tepat-tepat amat, nggak apa-apa. Malaikat juga tahu kok. Oh ini matinya kemarin ini, tahu malaikat. Ya. Nah, fadilah membaca surah Yasin. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2887. An Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in, sesungguhnya pada setiap sesuatu itu qalban, ada qalbunya. Boleh diartiin hati lah, nggak apa-apa. Qalbu itu sebetulnya jantung ya. Wa qalbul Quran, dan hatinya Quran atau jantungnya Al-Quran itu Yasin, surah Yasin. Man, siapa orang, barang siapa qara'a yang dia membaca Yasin, akan surah Yasin, kataba, maka akan mencatat. Siapa yang mencatat? Allah subhanahu wa ta'ala, lahu, untuknya, biqiraatiha, dengan bacaannya itu, qiraat al-Qur'ani, dengan seperti pahala orang membaca Quran, asyra marratin, sebanyak 10 kali. Tuh, ibu pengen dapat pahala 10 kali baca Quran hatam, baca surah Yasin 1 kali baca surah Yasin, pahalanya 10 kali hatam. Tapi ini segi pahala ya, bukan dari segi fadilah membaca. Kalau dari segi fadilah membaca, tetap yang utama baca Quran dari Alhamdulillah, Al-Baqarah, terus sampai Anas terakhir. Adapun untuk pahala, bisa ibu baca surah Yasin 1 kali, itu pahalanya seperti menghatamkan Quran 10 kali. Ada lagi yang lebih gampang, baca kulhu pala Anas. Baca kulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, Anas 1 kali, ibu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Berarti kalau baca 3 kali sama seperti menghatamkan Quran. Gampang, tapi dari segi pahala. Adapun untuk fadilah membaca beda ya. Nah, jadi biar semangat. Jadi yasinannya nggak sambil ngantuk. Nah, lah iya, orang hataman loh, baca Quran yasinan kan hataman. Wah, yasinan nih hataman berarti semangat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin itu. Jangan sambil muak. Kita harus mandeng ngendalin Yasin doang. Ya jangan ngandelin Yasin doang, yang lain-lain. Rawahu Abu Dawud. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nomor hadis 3121. An Maqil, diriwayatkan dari sahabat Maqil bin Yasar. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u, bacakanlah oleh kalian Yasin, akan surah Yasin. Kepada siapa? Ala mautakum, kepada orang yang mati di antara kalian semua. Jadi kalau ada orang yang wafat, baik sebelum wafat atau ketika sudah wafat atau setelah wafat, maka disunahkan sama Nabi bacain surah Yasin. Jadi kalau misalnya ada orang nggak mampu pun, ya, saya mohon kepada ibu-ibu, seandainya dia minta, Mbak bacain dong Yasin, ya udah bacain. Ya, sekalipun orang tersebut nggak mampu, mungkin nggak bisa ngasih kita teh, nggak bisa ngasih kita makan, ya bantuin, karena itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Jadi niatin
Yasinan itu cuma jangan boleh panganan toh. Ya. Jadi niatin yasinan itu karena mengikuti sunnah Nabi. Adapun nanti kemudian tuan rumahnya ngasih kita teh, ya ngasih kita makanan, itu mah sampingan aja ya. Tapi harus niat benar-benar murni dari rumah. Ya Allah, saya berangkat ngaji, saya berangkat yasinan malam Jumat atau diundang tahlil, yasinan macam-macam orang meninggal, niatnya menjalankan sunnah menjalankan sunnah Rasulullah. Nah itu pahalanya double pahalanya. Pahala satu karena baca Quran berupa surah Yasin, pahala kedua karena mengikuti sunnah Rasulullah. Nukila dinukil atau dipindah an tafsir Ibnu Katsir dari tafsir Imam Ibnu Katsir pada juz yang ke-6 halaman 562. Walihada, karena hadis ini Allah berkata, siapa yang berkata? Ba'dul ulama'i, sebagian daripada ulama, min khosoisi hadhihi surati, dari atau tentang khususnya atau keistimewaannya surah Yasin ini, annaha, bahwasanya sesungguhnya surah Yasin ini, surah Yasin yang kita kita baca ya, itulah tuqra'u, tidaklah dibaca dia, inda amrin, saat keadaan atau dalam hal asirin yang sulit, illa, kecuali yasarahu, akan memudahkannya. Siapa yang memudahkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah orang ketika dia membaca surah Yasin kecuali kalau dia punya masalah, Allah akan memudahkannya. Nah, makanya santri itu paling sering baca surah Yasin karena banyak masalah. Ya, yang ngapalin, ya ditegur sama guru, ya nggak dapat kiriman dari orang tua. Nah, kalau di pondok itu ya udah bacanya Yasin. Nah, warak kedewe. Nah, ibu juga boleh punya masalah misalnya sama anak, ya sama suami, sama tetangga, bacain surah Yasin. Minta sama Allah wasilah dari surah Yasin supaya yassarahu, untuk memudahkan urusan kita. Wa ka'anna qira'ataha, dan karena itulah pula sesungguhnya membacanya, ya membaca surah Yasin, indal mayyiti, di dekat mayit, jadi dekat orang yang meninggal, litunzala rahmatu, litunzila atau litunzala boleh, untuk menjadi sebab diturunkannya apa ar-rahmatu, rahmat, wal barakatu, dan keberkahan, wal yashula, dan juga agar dimudahkan, alaihi, baginya, bagi orang yang mati tadi, si mayit tadi. Apa dimudahkannya? Khurujur ruhi, yaitu keluarnya roh. Jadi arwahnya gampang keluar. Wallahu a'lam. Nah, jadi di antara tujuan membaca surah Yasin ketika orang sakaratul maut, karena Yasin itu memudahkan hajat seseorang, maka insya Allah, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, maka orang tersebut juga akan dimudahkan keluar roh dari tubuhnya. Jadi kalau sakaratul maut itu proses semua ya Bu. Adapun ketika ditariknya nyawa dari seseorang itu namanya nazak. Jadi proses sakaratul maut itu proses di mana ketika kaki kita udah nggak bisa bergerak, dan naik lagi terus ke atas ke paha nggak bisa bergerak, naik lagi ke selangkangan sudah tidak bergerak, perut mati rasa, terus itu namanya proses sakaratul maut. Nah, ketika di tenggorokan kita nih nyawa sudah berada di tenggorokan kita, ya udah ada di kerongkongan kita. Nah, itu namanya nazak. Nah, orang yang baca Yasin di sekelilingnya itu memudahkan nazaknya dia itu. Jadi andai kata si mayit di sekelilingnya, anak-anaknya, atau kalau ibu ya suaminya bacain surah Yasin, maka nazak itu dimudahkan sama Allah. Proses ditariknya nyawa dari kerongkongan itu, ditarik sama malaikat Israel, dimudahkan. Jadi gampang matinya. Ya, jadi proses sakaratul maut tadi ya, dari kaki terus paha terus diangkat, itu roh kita kan dari bawah Bu. Karena setiap organ tubuh kita ini punya roh masing-masing. Roh induknya itu adalah ruhul hayat namanya. Adapun kaki kita punya roh, tangan kita punya roh, tapi roh-roh kecil. Sedangkan ruh terbesarnya, ruh induknya itu namanya ruhul hayat, roh kehidupan. Nah, roh kehidupan itu adanya di kerongkongan.
Ketika kerongkongan kita sudah dimasukin ruhul hayat, ditarik sama malaikat, kalau ada orang sekelilingnya bacain surah Yasin, maka insya Allah meninggalnya dimudahkan. Kenapa? Karena orang yang membaca surah Yasin itu dimudahkan urusannya sama Allah. Maka orang yang bacain surah Yasin, di sekelilingnya ada orang meninggal ya, di samping di kanan kirinya orang meninggal, calon jenazah, si mayit, maka si mayitnya juga akan dimudahkan. Makanya dulu kalau ibu masih ingat, sering saya sampaikan, kalau seandainya kita ngejenguk orang mau meninggal di rumah sakit, ya kayaknya udah gak ada harapan sembuh nih, gitu ya. Ya udah, saranin keluarganya bacain surah Yasin. Atau nanti kita sendiri, mungkin saudara kita, keluarga kita ngalamin, Mbak, tolong Mbak, itu tetangga saya atau saudara saya udah kayaknya sakratul maut. Andai kata kita diminta tolong kayak gitu, kita datang langsung bacain surah Yasin. Ambil wudhu, bacain surah Yasin. Jangan repot sendiri-sendiri. Nah, ojo repot dewe-dewe. Anaknya nelpon, mak, oh gitu kan. Oh, bapaknya juga nelpon, suaminya nelpon, wah cucunya pak nangis. Akhirnya malah kagak ada yang bacain ya. Nggak ada yang membimbing dia lafaz takbir, nggak ada yang menalkinkan dia, nggak ada yang bantu dia mengucap Allah, Allah, Allah. Kasihan mayitnya. Nah ini pentingnya ngaji. Bahkan ada satu tempat saya dapat cerita, itu jelas-jelas ya si calon mayitnya ini, orang yang mau meninggal ini di rumah sakit, itu keluarganya malah di luar semua. Ini cerita kisah nyata, belum lama orang cerita sama saya. Ya, orang cerita ini masih saudaranya. Pak Ustadz, pas saya datang ke sana, ternyata bapaknya sendiri, ibunya sendiri, keluarganya sendiri malah di luar kamar, padahal dokternya itu udah bilangin. Dokternya udah bilang, Pak silakan masuk karena kami udah nggak sanggup. Silakan diantara bapak ibu keluarganya yang mau ngebimbing, silakan masuk bimbing talkinin. Itu udah diperbolehkan sama dokternya itu. Tapi kata si orang tadi yang cerita sama saya sampai di situ, Pak Ustadz, keluarganya kagak ada yang masuk, pada di luar semua. Ditanya kenapa? Alasannya apa? Takut. Alasannya itu nggak masuk nemenin si orang yang mau mati ini karena akhirnya tuh orang yang cerita sama saya, dia masuk ke rumah sakit itu, masuk ke dalam kamar itu, kemudian membantu talqin. Saya bacain tahlil, saya bacain Allah, saya bacain la ilaha illallah, ikutin. Dia udah nggak bisa ngikut bu, orang kayak gitu mah. Paling bibirnya aja masih bergerak ya, tapi suara udah nggak keluar. Allah, Allah, Allah. Kalau masih panjang napasnya pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bimbing terus. Ya nanti diikutin sama dia tuh. Itu namanya talqin. Nanti kalau suaranya udah mulai tipis, napasnya udah mulai berubah, jangan la ilaha illallah, pakai yang paling gampang yaitu lafaz Allah, 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 Allah sampai dia meninggal. Nah itu yang disebut mati masih membawa iman, matinya masih bawa lafaz Allah, masih mati membawa la ilaha illallah. Pokoknya jangan sibuk sendiri-sendiri lah. Karena saya kurang kali jam 2 malam, jam 3 malam datang orang, Ustaz tolong bapak saya sekarang kok malah kemari, selak mati bapakmu. Ya udah samperin, bacain Yasin. Ya talqin la ilaha illallah. Qala berkata al-imamu Ahmad, Imam Ahmad. Nah ini kalau Imam Ahmad musnad ya, kata kitab hadis. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Hadasana menceritakan kepada kami Abul Mughirah, yaitu Abul Mughirah. Hadasana menceritakan kepada kami Sofwan. Allah berkata beliau, kana adalah siapa al-masyikhatu, para guru, ya maksudnya ya guru-guru kita, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yaquluna, beliau semua berkata, idza quri'at, jika dibacakan dia, ya maksudnya yakni Yasin, yaitu surah Yasin, indal mayiti, di dekat orang yang mati, ya di dekat orang yang meninggal, khuffifa, maka akan diringankan anhu darinya, biha, dengan bacaan surah Yasinnya itu. Jadi andai kata ada orang bacain surah Yasin, ini menurut ulama kita ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dibacain di sisi mayit, maka diringankan darinya
cara atau proses sakaratul mautnya itu karena orang yang berada di sampingnya membaca surah Yasin. Jadi saya himbau kepada ibu semua, baik orang yang tadi ya sakaratul maut, nazar, atau ketika kita ngelayat ya, kalau bisa jangan diem doang, bacain surah Yasin. Ya kalau nggak bisa lagi minimal Fatihah. Jadi ini kita harus apa ya? Harus kita gaungkan. Kan ibu-ibu juga sering takziah ya. Nah, takziah itu kalau datang kalau bisa bacain surah Yasin. Siapa yang meninggal si fulan, datang kita ke rumah, masukin duit ya ke dalam baskom kan gitu, masuk ke dalam. Kalau bisa bacain surah Yasin. Kalau nggak bisa juga ya udah bacain tahlil. Kalau nggak bisa juga minimal Fatihah. Ya, ingat-ingat nih, masih banyak soalnya saya lihat itu orang datang, ada orang meninggal takziah, masukin duit sih, masukin duit ke baskom, kagak masuk, duduk aja di luar ngerokok, bapak. Nah, iya, sambil ngomongin si mayat, wah wis mati kocokku. Nah itu faktanya begitu. Ya sama ibu-ibu juga gitu, kadang-kadang nggak berani masuk ke dalam, akhirnya di luar ngobrol, ramai di luar, di dalam kagak ada yang bacain Yasin, kagak ada ngaji, kasihan jenazahnya. Itu masih proses Bu, sampai nanti dia meninggal itu, sampai nanti dia dikubur, itu proses terus. Nah jadi kalau kita emang rame-rame bisa bacain Yasin, masuk bacain Yasin. Kalau nggak bisa ya udah bacain tahlil deh. Kalau waktunya mepet juga, mungkin karena jamaahnya banyak ya, banyak yang mau takziah, banyak yang pengen datang, atau kita sendiri mungkin ada hajat buru-buru, ya udah kita bacain Fatihah. Ya, Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia deh. Al-Fatihah khusus untuk almarhum si fulan ini. Siapa gitu ya? Fulan bin Fulan. Al-Fatihah. Baca. Auzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Jadi jangan nggak masuk, apalagi cuma ngelihat mukanya doang. Nah, kadang-kadang kan orang gitu, udah ditutupin itu emang harus dibuka, kagak. Ini juga ada tuh orang adat kayak gitu. Namanya takziah, datang harus lihat. Lah apa hubungannya, yang penting doa. Kadang-kadang ngelihat dibuka kainnya kan, wis mati, itu doang. Ya enggak? Nah, yang penting bukan lihatnya itu, yang penting doanya. Ya kalau mau melihat ya waktu masih hidup itu. Orang kan sekarang terbalik. Orang udah mati dipuas-puasin ngelihat. Lah dulu masih hidup ngapain aja? Kan begitu. Orang sakit dijenguk bawain buah. Lagian masih sehat ya, gak pernah dibawain buah. Dan orang sakit mah nggak bisa makan. Nah, yang makan siapa? Yang sehat, yang nungguin. Ya kan? Iya, sekarang dia pada terbalik gitu. Nah makanya saya sering sampaikan kepada ibu semua, saya pengen tuh kayak gitu. Jadi jangan sama kita kayak orang yang nggak ngaji. Kalau orang nggak ngaji mah karuan tuh. Datang ada orang meninggal langsung di luar dia. Nggak mau laki nggak perempuan tuh saya liatin kok, saya ngeliatin. Nah, ini orang-orang nggak ngaji. Iya, ada orang meninggal boro-boro didoain langsung aja di luar. Yang laki ngobrol sama laki-laki, yang perempuan ngobrol sama perempuan. Nah, kadang-kadang nggak di rumah yang meninggal, di rumah tetangga. Dari mana itu habis takziah? Padahal kan nggak apa-apain, naruhin duit dong gitu. Nah itu namanya nggak ada adabnya. Satu saat kita juga bakal mati. Kalau ibu pengen yang doain banyak, maka doain orang sebanyak-banyaknya sekarang. Karena semuanya berbalik kepada kita. Kalau kita sering doain orang, sering takziahin orang, insya Allah nanti kita mati juga banyak yang doain, banyak yang ngajiin. Nah itu udah hukumnya begitu. Dan tadi saya mati misalnya, seandainya saya mati duluan, saya yakin ibu-ibu masih datang. Oh Pak Ustadz, ya kan? Nah, iya, pasti datang itu. Nah, nggak ada waktu juga disempet-sempetin datang. Iya, kenapa? Karena ya tadi semua yang kita lakukan itu berbalik kepada kita. Nah kalau kitanya kagak ngaji, kagak suka takziah ya, kagak suka seraungan, ya orang juga malas ke rumahnya. Itu ke rumah kita juga malas, ngajiin kita juga malas. Bahkan kalau mungkin datang pun terpaksa. Diundang, yaudah datanglah. Nah, daripada nggak datang, tapi yo dalam ditanya dalam hati yakin bukan kagak yakin. Yakin terus kayak nggak yakin, paling merokok paling gitu. Jadi udah bisa ngecap orang itu aja. Kenapa? Karena kesehariannya aja. Tapi kalau kesehariannya bagus, ya insya Allah nggak usah diundang. Ya kita bahkan akan datang sendiri. Bahkan kalau nggak dikasih tahu pun kita akan kecewa. Kok nggak ngasih tahu saya sih? Si pulang meninggal, kayak gitu kan? Oh saya nggak diundang tahlil sih, gitu. Beda sama orang yang, ya mohon maaf ya, yang nggak suka datengin orang meninggal, nggak suka ngajiin orang.
pasti rasa kita walaupun tetap datang, ya walaupun kita tetap datang pasti rasanya berat, beda hawanya beda, gitu ya. Nah, jadi untuk surah Yasin ini tadi saya kembalikan, kalau untuk baca Yasinnya itu furu, ya adapun untuk baca Quran, nah itu namanya usul. Jadi ibu kalau ada orang meninggal mau baca apa saja sebetulnya bagus, ya. Nah khusus untuk orang meninggal ini karena ada fadilah tersendiri baca surah Yasin, karena ada petua-petua ulama bacain Yasin supaya mudahin orang meninggal ya prosesnya sampai dia nanti dikubur, sampai bahkan 7 hari, sampai kemudian 40 hari, bahkan 1000 hari, haul dan sebagainya, itu adalah fatwa-fatwa atau saran-saran anjuran ulama. Nah, tinggal kita mau ikut mana? Ya kita mau ikut nafsu kita, saya mau bacanya Al-Kahfi aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau ikutin ulama, ya udah ulama biasa baca ya Yasin, ya udah kita ikutin baca Yasin. Itu simple. Karena orang kita dari zaman dulu seringan baca ya Yasin. Jadi saya yakin ibu-ibu juga udah separuh apal Yasin. Bahkan orang yang nggak maaf ya, yang nggak bisa baca Quran itu Yasin pasti bisa. Karena sering orang Yasinan di mana-mana kan, malam Jumat Yasinan, tahlilan baca Yasin juga, syukuran baca Yasin, ya nikahan baca Yasin, akekahan juga Yasin, tuh semua pasti bisa. Satu yang kagak Yasinan tahlilan tuh orang pegatan. Orang cerai nggak ada yang diundang. Yasinan mau pegatan. Wallahu a'lam. Ada manfaat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم